Kakak Haritano dan staf ahli Mensos dicegah ke luar negeri. KPK usut kasus penyaluran bansos beras. Lantarkan hingga disimpan dalam freezer, aktivis kucing Solo mengadu ke kantor polisi. Barreskrim Polri gagalkan peredaran 60 kg sabu jaringan internasional. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hadir berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencegah 4 orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH tahun anggaran 2020. Yang juga ditetapkan sebagai tersangka, di mana penyidik juga telah... Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan surat larangan ke luar negeri ini telah diterbitkan sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Pencegahan ini dilakukan karena keberadaan keempatnya dibutuhkan dalam proses penyidikan. Dari informasi yang dihimpun, keempat pihak yang dicegah antara lain IS, yaitu merupakan Edi Suharto, mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Gus Ipul, bidang perubahan dan dinamika sosial. BRT merujuk kepada Bambang Rudianto Tanu Sudibyo, kakak dari Haritano Sudibyo, yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 14 Agustus 2025. Kemudian KJT adalah Kanisius Jerry Tangkir dan HER atau HT ialah Heritu. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka. Meskipun demikian, identitas para tersangka belum diumumkan ke publik. Lebih lanjut, Budi menyampaikan kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari 200 miliar rupiah. Benar, dalam penyidikan perkara terkait dengan penyaluran atau pengangkutan bansos beras untuk program Keluarga Harapan ya di tahun 2020, KPK menaikkan perkara ini ke penyidikan. Ini penyidikan baru. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Hakim Konstitusi untuk menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan proses seleksi calon hakim dilakukan secara akuntabel, transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka serta telah disepakati dalam rapat internal. Adapun calon tunggal Hakim Konstitusi yakni Innocentius Samsul, Habibur Rahman menjelaskan Innocentius Samsul telah memenuhi syarat administrasi dan telah dilakukan penelitian administrasi sebelum dilakukan fit and proper test. Oleh karena itu, Habibur Rahman berharap calon tunggal yang telah dipilih sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan lembaga negara. Untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi dikarenakan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat akan segera memasuki masa pensiun. Ya. Tadi teman-teman lihat langsung prosesnya berlangsung secara akuntabel, transparan dan terbuka ya. Yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur ya bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1. Hatta Saalko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pembangunan markas Batalion Teritorial Pembangunan 843 Patriot Yuda Vikasa di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pembangunan markas Batalion Teritorial Pembangunan 843 Patriot Yuda Vikasa di Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya untuk pertahanan, tapi juga dikembangkan sebagai kawasan pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi. Menurutnya langkah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sri Mulyani menilai pengelolaan lahan produktif oleh YON TP akan menciptakan nilai tambah, menumbuhkan disiplin, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Ia menyebut hal ini sejalan dengan upaya menghidupkan aset negara agar memberi manfaat nyata. Dan tadi kita melihat dari sisi pemanfaatan aset negara, yaitu lahan tanah yang kemudian dijadikan tempat markas batalion tersebut, yang dibangun mulai dari nol, kemudian juga dibangun keseluruhan kesiapannya, untuk pelatihan, kesiapan dari pertahanan, keamanan, dan juga memanfaatkan lahan sebesar 43 hektar kalau tidak salah di Bekasi tadi. Sementara itu Menhan Syafri Samsudin menekankan bahwa keberadaan YON TP 843 juga diarahkan untuk mendukung program hilirisasi dan swasembada pangan nasional. Menurutnya peran Batalion Pembangunan akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan negara sekaligus kemandirian ekonomi. Dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi, mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada. Terima kasih. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ikatan Dokter Ilmu Manajemen IKADIM yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr. Jazuli Juwaini menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pertemuan resmi antara IKADIM dan Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menghasilkan kesepakatan kolaborasi dalam rangka memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia nasional khususnya di sektor ketenagakerjaan. Dr. Jazuli Juwaini menegaskan bahwa IKADIM sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dokter ilmu manajemen berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui penguatan kompetensi, produktivitas, dan riset ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Jazuli menyatakan IKADIM siap turun langsung membantu pemerintah dalam mensukseskan bonus demografi melalui berbagai program terobosan dan kolaboratif sehingga akan lahir SDM Indonesia yang unggul untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee menyambut baik inisiatif IKADIM dan menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam membangun tenaga kerja Indonesia yang unggul, adaptif, dan kompetitif. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, calon hakim Mahkamah Konstitusi Inosensius Samsul menjadi satu-satunya calon hakim yang mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Tentunya dalam kesempatan ini, Inosentius menyampaikan Mahkamah Konstitusi harus fokus pada penilaian undang-undang demi memperkuat tujuan dasar Mahkamah Konstitusi. Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Inosensius Samsul mengungkapkan harapannya untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi lebih akuntabel dan terpercaya jika terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Inosensius yakin persepsi produk hukum yang selama ini negatif mampu ia ubah menjadi berkualitas. Jadi sepertinya berharap agar Mahkamah Konstitusi kembali ke tujuan dasarnya untuk tidak membuat putusan-putusan yang oleh sebagian besar seolah-olah itu sudah masuk pada ranahnya semacam legislative review yang menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden, kira-kira itu. Tadi saya sampaikan, ditanya solusinya seperti apa. Menurut saya Mahkamah Konstitusi bisa melahirkan pemikiran baru untuk penyempurnaan kebijakan dalam undang-undang, tapi itu masuk dalam ketentuan pertimbangan hakim. Nah, ketika hakim memasukkan itu dalam pertimbangan, dan itu akan menjadi bahan, dan selama ini saya rasakan bermanfaatnya pertimbangan hakim konstitusi itu menjadi materi nanti ketika dilakukan legislative review oleh DPR dan Presiden. Natasha Alko, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Aktivis kucing Solo Cat Lovers in the World menemukan sejumlah kucing tak terawat dan disekap di sebuah rumah di kawasan Jebres, Solo.
Mereka menemukan bangkai kucing yang disimpan di dalam freezer. Dari temuan ini, aktivis Kucing Solo mengadu kantor polisi dengan tujuan memberi efek jerah bagi pelaku. Kasus dugaan penelantaran hewan yang ekstrim menghebohkan warga Jebres, Solo, Jawa Tengah. Puluhan bangkai kucing ditemukan disimpan di dalam sebuah lemari pendingin atau freezer di rumah seorang pria berinisial SH. Kasus ini terungkap setelah aktivis pecinta kucing Solo, Cat Lovers in the World, menindaklanjuti sebuah video yang menunjukkan kondisi puluhan kucing yang mengenaskan. Perwakilan Claw Solo, Ning Hening Yulia mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi dan menemukan fakta yang lebih mengerikan dari dugaan awal. Saat mereka mendatangi lokasi, sebanyak 48 ekor kucing ditemukan dalam kondisi hidup namun sangat tidak terawat. Temuan paling mengejutkan adalah saat ditemukan 3 bangkai kucing di dalam freezer. Hal ini kemudian memicu pengakuan dari pelaku. Pelaku SH mengaku pernah menumpuk lebih banyak bangkai kucing di dalam freezer tersebut. Alasannya karena malas menguburkan bangkai kucing satu persatu. Atas temuan ini pihaknya memutuskan untuk berkonsultasi dan melaporkan kasus ini ke Polresta Solo. Membawa barang bukti dan saksi itu perkembangan hari ini itu karena memang tadi itu karena ini kan agak ini ya kasusnya, jadi kita memang menyatakan kita konsul dulu seperti itu. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa aktivis Kucing Solo mendatangi sebuah rumah yang digunakan sebagai lokasi penampungan kucing, di mana terdapat puluhan kucing tak terawat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasca penggerebekan, puluhan ekor kucing malang tersebut langsung diberikan perawatan dan dipindahkan ke lokasi kandang yang lebih layak. Tidak sedikit dari kucing-kucing tersebut menderita diare serta penyakit kulit. Pasca hal ini viral, beberapa orang sempat mendatangi lokasi penampungan kucing abal-abal. Ini untuk mencari hewan kesayangannya yang sempat dititipkan. Mereka mengaku menyesal dan sangat prihatin karena kondisi hewan kesayangan mereka kurus dan tidak terawat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Sebuah video memperlihatkan motor milik warga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tersangkut di atas pagar belakang rumah viral di media sosial. Peristiwa unik ini ternyata ulah para komplotan pelaku pencurian yang gagal membawa kabur motor korban. Konsepnya maling lewat konepo. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, tampak satu unit sepeda motor milik warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Lampung tersangkut di atas pagar setinggi 2,5 meter. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling pada waktu dini hari saat seisi rumah sedang tertidur lelap. Pemilik motor Elsa mengatakan awalnya ia mengetahui motor miliknya hilang pada pagi saat bangun tidur. Saat itu ia menemukan motor yang pada malamnya diparkir di gudang berpindah posisi menjadi di atas pagar. Dugaan tersangkutnya motor di pagar ini merupakan ulah para pelaku curanmor, diperkuat dengan ditemukannya jejak tangan kaki dari beberapa orang di tembok tersebut. Paginya nggak taunya nyangkut di sini. Paginya tuh masih tengok-tengok, loh kok motor di sini nggak ada, terus tengok-tengok, terus kesana-sini kok nggak taunya udah nyangkut di atas aja gitu. Ini konsepnya maling. Aksi percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pelaku pencurian sepeda motor dihadiahi timah panas oleh petugas lantaran nekat mencuri sepeda motor di depan Mapolres Kota Padang Sidimpuan. Dari hasil penyelidikan, sindikat ini telah beraksi di 13 lokasi berbeda di Kota Padang Sidimpuan dengan modus berkeliling untuk mengincar sepeda motor yang dikunci kontaknya melekat di sepeda motor. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan satu orang pelaku pencurian sepeda motor pada saat melancarkan aksinya tepat di depan Mapolres Kota Padang Sidimpuan beberapa waktu lalu. Terlihat pelaku dengan tenang dan tanpa penutup wajah menggondol sepeda motor milik seorang imam masjid. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik akhirnya menangkap satu orang pelaku berinisial SR yang berperan sebagai eksekutor di rumahnya di kawasan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Lantaran melawan pada saat ditangkap, petugas pun menghadiahi pelaku dengan timah panas.
Dalam rilisnya pada Selasa sore, Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan dari hasil penyelidikan para pelaku ini telah beraksi di 13 lokasi berbeda di kota Padang Sidimpuan dan menjual sepeda motor hasil curiannya kepada seorang wanita berinisial MS yang saat ini juga telah ditangkap senilai 4-4,5 juta rupiah per unit. Selain itu, penyidik juga masih memburu satu pelaku lain yang berperan sebagai joki berinisial PH yang saat ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curian, beberapa kunci kontak sepeda motor, dan beberapa dokumen sepeda motor. Jadi para pelaku mobile mencari sasaran yang mana korbannya meninggalkan kunci motornya melekat di sepeda motornya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berinisial SR dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan pelaku berinisial MS terkait penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Petugas pemadam kebakaran damkar Lebak tangkap seekor ular kobra Jawa atau ular sendok yang masuk ke lingkungan rumah warga. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Itu ekor. Seperti inilah proses penangkapan seekor ular kobra Jawa atau ular sendok di salah satu rumah warga di Kampung Awe, Desa Awe, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar harus ekstra hati-hati sebab ular kobra Jawa dapat menyemprotkan bisa saat merasa terancam. Dalam prosesnya petugas sempat kesulitan. Pasalnya ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Petugas terpaksa menggali lubang tersebut sebelum akhirnya dengan menggunakan tongkat penjepit, ular berhasil ditangkap dan langsung dievakuasi. Petugas damkar Lebak menuturkan jika keberadaan ular kobra Jawa pertama kali dilihat oleh pemilik rumah di sekitar halaman. Karena takut dan merasa terancam, pemilik rumah langsung melaporkan kepada petugas damkar. Setelah berhasil ditangkap, ular kobra Jawa atau ular sendok langsung diamankan dan dibawa ke markas komando damkar Lebak. Laporan dari warga Kampung Awe, Kecamatan Kalanganyar terkait keberadaan ular di lingkungan tempat tinggalnya ya. Pada saat menerima laporan, kami langsung berangkat ke lokasi dan kami langsung melakukan pencarian. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Tim gabungan di Tres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui kurir warga negara asing asal Peru berinisial NSBC. Untuk mengelabui petugas, WNA berjenis kelamin perempuan tersebut nekat menyembunyikan ribuan gram kokain dan puluhan ekstasi bernilai 10 miliar rupiah di tubuhnya, termasuk menyembunyikan kokain ke alat mainan orang dewasa lalu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, warga negara asing asal Peru berinisial NSBC dihadirkan dengan muka tertutup zebo. Begitu menginjakan kaki di Pulau Dewata, wanita bertubuh gempal tersebut langsung berurusan dengan hukum setelah diciduk tim gabungan di Tres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai. NSBC ketahuan menjadi kurir narkoba jaringan internasional dengan barang bukti narkoba jenis kokain seberat 1,4 kg ditambah 85 butir ekstasi. 1,4 kg kokain dan puluhan ekstasi itu disembunyikan tersangka di tubuhnya. Untuk mengelabui petugas dan pemeriksaan di bandara, WNA Peru itu nekat menyembunyikan 3 paket serbuk putih kokain di dalam bra, celana dalam, serta alat mainan orang dewasa, dan kemudian dimasukkan di dalam alat kelaminnya. Sementara 85 butir ekstasi disembunyikan di dalam pakaian dalam NSBC. Tertangkapnya kurir narkoba jaringan internasional ini setelah tersangka NSBC gugup saat melewati pemeriksaan X-ray di area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai. Pemeriksaan X-ray mengungkap adanya benda mencurigakan di tubuh NSBC. Di Tres Narkoba Polda Bali, Kombes Radian menjelaskan tersangka NSBC nekat membawa narkotika ke Bali atas suruhan komplotan senegaranya bernama Pablo alias PB yang dikenalnya di situs gelap atau dark web. Mereka sempat membahas rencana menyelundupkan 2 jenis narkotika ke Bali.
Tersangka NSBC menyetujui ajakan Pablo untuk membawa ekstasi dan kokain ke Bali dengan upah sekitar 320 juta rupiah. Tersangka NSBC mengaku tidak pernah bertemu Pablo secara langsung, sedangkan paket narkoba dikirim melalui orang suruhan Pablo. Setelah paket narkotika diterima, tersangka NSBC lalu terbang dari Barcelona kemudian transit di Doha dan mendarat di Denpasar. Awalnya ada seorang tak dikenal yang bertindak sebagai sopir yang akan menjemput tersangka NSBC di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Orang tak dikenal itu mengirim pesan kepada tersangka bahwa komunikasi akan terputus jika tidak ada tanggapan dari NSBC. Polda Bali menduga NSBC hanyalah kurir dan setelah mencium kebocoran operasi, perekrut NSBC maupun penerima narkotika di Bali langsung memutus komunikasi dan melarikan diri. Polda Bali masih terus mendalami dan berkoordinasi dengan Divhub Inter Mabes Polri serta Kedutaan Peru untuk pengembangan kasus ini. Berawal dari perkenalan antara saudari NS dengan saudara PP berkenalan di forum dark web. Itu membahas masalah beberapa topik, salah satunya masalah narkotika. Tersangka NSBC maupun Pablo diduga tergabung dalam sindikat narkoba internasional jaringan Amerika Latin. Terkait narkotika yang diselundupkan ke Bali, diperkirakan akan diedarkan di kalangan tertentu atau ke sesama warga negara asing. Tersangka NSBC yang mengaku baru pertama kali datang ke Bali kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup hingga minimal 6 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, Barreskrim Polri gagalkan peredaran 60 kg sabu jaringan internasional. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menangkap kurir narkoba jaringan internasional Malaysia, Jakarta, dan Surabaya. Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil menyita 60 kg sabu dan menangkap seorang kurir narkoba warga negara Malaysia. Masih ada berapa proyek lagi? 15. Kamar berapa? 1109. 1109. 109. Ada orang enggak di sana? Ada lagi. Kamu sendiri. Oke, kita ke sana ya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menangkap kurir narkoba yang merupakan negara Malaysia di apartemen Taman Melati, Surabaya Mer, Jawa Timur. Pada 13 Agustus minggu lalu, dalam penangkapan berhasil menyita 60 kg sabu yang siap edar ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap 2 pelaku di 2 kamar yang berbeda di tempat apartemen tersebut. Polisi mendapati 20 bungkus sabu di dalam koper hitam dan 10 bungkus sabu di koper berwarna abu-abu. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan sebuah telepon genggam dan identitas tersangka. Tersangka diketahui bernama Alexander Peter Bangga anak Stephen, warga negara Malaysia berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka berperan membawa barang dari Medan ke Surabaya menggunakan bus dengan menyimpan narkotika di dalam koper. Pengakuan sementara, tersangka sudah 3 kali melakukan pengiriman narkotika di Indonesia untuk setiap pengiriman. Dalam setiap pengiriman, pelaku dijanjikan upah sebesar Rp20.000 atau setara dengan Rp80 juta dan telah menerima uang jalan Rp500 serta perintah seorang bos melalui aplikasi WhatsApp. Guna penyelidikan, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, ratusan sopir taksi dan driver online menjadi korban order fiktif di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Jakarta Selatan. Selama 3 hari pada Minggu pagi hingga Senin malam, tidak hanya supir taksi online, para driver ojek online, pengantar makanan pun juga tak luput menjadi sasaran order fiktif. 81 guys, ya 81. Inilah video amatir milik salah satu warga yang beredar di media sosial. Para ratusan driver online menjadi korban orderan fiktif, terdiri dari taksi online, ojek online, dan driver makanan. Ratusan para pengemudi online menjadi korban orderan fiktif di Jalan Amsar, Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pasalnya, para supir taksi dan driver online kebingungan lantaran saat sudah sampai alamat tujuan, pemesan pun tidak kunjung datang. Seperti halnya salah seorang supir online tampak kebingungan lantaran alamat yang dituju tidak kunjung datang setelah sampai di titik penjemputan. Usai menunggu lama dan tak kunjung datang, para driver online pun langsung meninggalkan alamat yang dituju. Warga yang prihatin kepada para driver online pun memberitahu bahwa ia telah menjadi korban orderan fiktif. Menurut warga, sejak 3 hari terakhir, sudah lebih dari 200 mobil taksi online terjebak orderan palsu, bahkan di sekitar Pasar Cipulir, sedikitnya 40 mobil juga menjadi korban. Nama pelaku penipuan memesan taksi online dengan mencantumkan nama yang berbeda dan alamat yang berbeda-beda. Menurut warga, nama yang digunakan pun beragam, mulai dari Hendro, Arif, Robi, hingga Ardiansyah. Iya, taksi online itu. Motor, GoFood, macam-macam. Orderan tip-tip. Yang namanya ada 7 macam-macam. Ada Endro, ada Arif Rigi, ada Robi, macam-macam namanya. Ardiansyah. Kasus seperti ini baru pertama kali terjadi di wilayah mereka. Meski terasa terganggu, warga hanya bisa membantu sopir yang terjebak agar bisa kembali keluar dari gang. Akibat peristiwa adanya orderan fiktif, warga pun hingga kini belum diketahui siapa pelaku yang melakukan aksi orderan fiktif tersebut. Sementara itu, adanya peristiwa tersebut, warga berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti agar kejadian serupa tidak terus terulang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.